Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak tentang apa dampak negatif dan positifnya komunikasi dan komputer di masa pandemi ini. Baik. Terkait dengan yang ditanyakan oleh Mbaknya tadi, yang jelas masa pandemi ini adalah masa yang secara umum berat kita hadapi ya. Semua mengalami hal yang berat di masa pandemi. Jadi ketika berbicara masalah dampak positif dan negatif, kita pasti merasakan lebih banyak negatifnya. Namun demikian, kita juga tetap optimis meskipun lebih banyak dampak negatifnya, tetapi kita tetap masih bisa melakukan hal-hal positif ya. Nah, diantaranya ketika positifnya dalam perspektif komunikasi, kita di masa pandemi ini bisa melakukan komunikasi secara langsung ya dengan pihak lainnya itu tanpa harus ketemu ya, tanpa harus bertatap muka, sehingga tidak terpengaruh oleh ruang yang sama. Dan di sini dalam waktu pandemi ini itu sudah dibenarkan dan menjadi hal yang umum. Kalau dulu kadang-kadang untuk beberapa hal kita harus tatap muka ya. Jadi itu positifnya dalam perspektif komunikasi. Terus untuk negatifnya, namanya juga komunikasi melalui media daring, itu tentu dari sisi efektivitasnya terkadang banyak mengalami kendala ya, macam-macam kendalanya. Apalagi kalau kayak kita seperti kita di daerah ini, kadang-kadang jaringan itu yang tidak bisa support secara maksimal. Selanjutnya untuk komputer ya, untuk komputer ini dampak positifnya jelas ya, banyak membantu untuk kegiatan kita dalam beraktivitas ya, dalam membantu kegiatan kita beraktivitas, sehingga itu namanya juga teknologi ya. Kalau komputer ini kan produk teknologi, dan teknologi dibuat adalah untuk kemaslahatan atau untuk kenyamanan bagi manusia. Itu sudah pasti banyak membantu di sisi positifnya. Namun juga namanya juga teknologi, dari sisi yang lain dia berdampak negatif apabila teknologi itu membuat kita sepenuhnya bergantung ya. Padahal teknologi dibuat untuk menjadi pelengkap, jadi bukan justru kita yang diperbudak oleh teknologi. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasannya yang untuk poin ini, Mbak. Hambatan apa yang sering terjadi di era pandemi ini, dan baik komunikasi daring ataupun tatap muka? Nah, kalau untuk daring yang seperti sudah saya katakan di depan tadi, lebih banyak dihambat oleh efektivitas komunikasi ya. Efektivitasnya ini dari sisi perangkatnya, dari sisi alat-alatnya, kita sering terganggu jaringan yang tidak bisa support secara maksimal, karena ya kita harus dipahami bahwa secara umum namanya juga kita bukan kota besar, kadang-kadang support jaringan ini masih terbatas dibandingkan dengan kota-kota besar yang lainnya. Dan namun demikian, hambatan tersebut tidak lantas membuat kita menyerah. Kita tetap harus melakukannya, karena itu saat ini menjadi solusi di tengah
hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan akibat pandemi COVID-19 ini. Dan kalau untuk hambatan tatap muka jelas, karena dari sisi aturan, dari sisi kesehatan, dari sisi macam-macam kita harus memenuhi standar protokol kesehatan itu. Jadi aturan pemerintah, dan itu memang juga maslahatnya kita bagi kita juga banyak. Jadi minimal 3M ya, jadi ada memakai masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Itu penting dalam rangka agar kita tidak menambah jumlah penderita. Dalam hal ini kita bertanggung jawab untuk memutus mata rantai itu. Jadi kalau untuk tatap muka kendalanya jelas banyak untuk saat ini, dan komunikasi daring menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan ya, karena tatap muka untuk saat ini kita masih dihantui oleh rasa was-was yang luar biasa. Jangan-jangan nanti berdampak pada kita tertular, atau orang kalau pas kebetulan kita kemungkinan tertular tapi tidak bergejala akan tertular kepada orang lain. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kendala yang tersulit yang pernah Bapak alami, terus solusinya seperti apa? Kalau terkait dengan masalah pandemi ini, hal yang tersulit lah dalam melaksanakan aktivitas sebenarnya yang justru ada di dalam diri kita sendiri, yaitu rasa takut yang berlebihan ya. Rasa takut yang berlebihan karena kita menyaksikan di sana sini dari informasi yang ada kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat di TV mungkin, tentang bagaimana virus corona ya, yang COVID-19 ini begitu luar biasanya menghantui masyarakat, sehingga kita cenderung untuk ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah. Namun demikian ada hal-hal tertentu yang memang mau nggak mau kita harus keluar rumah dan harus kita lakukan, sehingga hal-hal seperti itu tidak bisa kita hindari ya, sehingga membuat kita kadang-kadang ya jujur saja itu menjadi masalah. Itu yang tersulit bagi saya, dan kalau untuk mengatasinya tentu saja adalah pertama, kalau misalkan memang keperluan kita itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan teknologi yang terkait dengan komunikasi daring ya atau online, ya sebaiknya diatasi dengan cara itu. Tetapi kalau misalkan toh tidak bisa dan harus memang benar-benar kita harus melakukan tatap muka untuk melaksanakan pekerjaan kita atau aktivitas kita, ya yang terpenting adalah yakinkan bahwa diri kita itu memang sehat. Sehat dalam makna memang benar-benar sehat, bukan hanya sekedar kita percaya diri sehat, enggak, tapi memang kita sehat secara fisik maupun mental, dan hati kita tetap jaga, tetap bahagia ya, supaya itu memperkuat imun kita, sehingga ketika imun kita kuat, insya Allah pandemi ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap mentalitas kita, sehingga kita tetap bisa produktif. Namun kalau ketakutan menghinggapi diri kita, tentu itu menjadi awal yang buruk gitu ya, awal yang tidak bagus, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap produktivitas kita dalam aktivitas kita gitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama.